Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Pertama sekali, puji syukur kita pada Allah atas segala limpahan karunia nikmatnya yang tak terhingga, terutama sekali nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita dapat berhadir dan berkumpul di masjid kita ini, memakmurkannya dengan melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan juga nantinya sholat isya berjamaah, yang diantaranya kita rangkaikan dengan upaya kita memahami dan mengkaji ilmu-ilmu agama melalui pengajian yang kita selenggarakan pada kesempatan malam hari ini. Salawat serta salam teruntuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah atau suri toladan yang terbaik bagi segala kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian ba'da maghrib rahimakumullah. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini sesuai dengan kajian yang biasa saya sampaikan ya, saya ingin menyampaikan satu buah hadis ya Bapak Ibu, satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah atau Abi Hurairah, yang nama aslinya adalah Abdullah bin Sakhr. Inilah sahabat Nabi yang punya banyak koleksi hadis. Bahkan kalau para ulama menyebutkan, ulama hadis, hampir sekitar 6.000-an hadis. Kalau sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar itu nggak sampai 10 hadisnya riwayatnya. Ya, kemudian Umar juga nggak terlalu banyak, 20-an gitu. Ya, dan kemudian nanti ada Utsman dan Ali. Ya, tapi khusus Abi Hurairah ini sangat terkenal, itu sampai ada kurang lebih 6.000-an hadis dia riwayatkan, termasuk hadis yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, hadisnya adalah ya, dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul bersabda, ya, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Ya, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah, ya. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, ya, la, ya, qala la wala ana illa ayataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim wa huwa hadis sahih, ya. Nah, jadi kalau kita terjemahkan hadis ini, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Ya, sekali-kali tidak akan pernah seseorang masuk ke surga itu disebabkan karena amalnya. Ya, ini kata Rasulullah ini ya. Jadi seseorang masuk ke dalam surga itu bukan disebabkan karena amal. Ya. Tetapi kemudian pernyataan Rasulullah ini kemudian ditanya oleh para sahabat. Wala anta ya Rasulullah, begitu juga dengan engkau ya Rasul. Ya, maka kemudian Rasul menjawab, la, ya. Ya, wala ana, begitu juga dengan aku, katanya. Illa ayataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin, kecuali Allah melimpahkan kepadaku karunia-Nya dan rahmatnya atau kasih sayangnya. Ya. Nah, ini hadisnya sahih Bapak Ibu ya. Kalau hadis sahih pasti ya hadis yang sangat kuat, apalagi kalau Bukhari, Muslim. Nah, jadi dari pernyataan Rasulullah ini kita bisa melihat bahwa ternyata kata Rasul, masuk ke surga itu bukan karena amal, tapi karena semata-mata karunia Allah dan rahmat Allah kepada kita, kasih sayang Allah kepada kita. Ya.
Sangat karena sayangnya Allah lah kita nanti bisa masuk surga. Jadi Rasul menyatakan bukan karena amal. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata memang kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, justru ayat-ayat Al-Qur'an ya sudah pasti kalau ayat Qur'an itu yang menyatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sendiri dalam ayat Al-Qur'an misalnya dalam surat An-Nahl ayat 32 menyatakan ya, allazina yatawaffahumul malaikatu thayyibina yaqulun salamun alaikum ya, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Ya, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga disebabkan karena amal-amal yang kamu kerjakan. Ya, kemudian dalam ayat yang lain, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, ya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang telah kalian kerjakan. Ya. Nah, jadi ternyata Allah sendiri dalam ayat-ayat Al-Qur'an menyebutkan masuk ke dalam surga itu karena amal. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melihat bahwa kalau begitu seolah-olah ada pertentangan nih antara ayat Al-Qur'an dengan hadis tadi. Ya, apalagi kata Allah masuk surga karena amal, tapi Rasulnya sendiri mengatakan karena rahmat Allah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ya, kita dalam mengkaji ayat Quran dan hadis ini itu ada ilmunya. Ya, kalau Quran itu ada namanya tafsir. Ya, jadi kalau ada ayat-ayat yang sulit dipahami, sulit dimaknai, ya maka kita mencari tafsirnya. Maka kita akan jelas apa yang akan kita lihat dari maksud ayat Al-Qur'an tersebut. Nah, kalau hadis itu ada namanya syarah. Ya, dalam kitab-kitab hadis itu namanya syarah hadis. Ya, banyak tuh. Kalau Bukhari namanya Fathul Bari. Ya, kalau di Muslim Syarhul Muslim ala Imam Nawawi. Nah, kalau nanti di kitab Abu Daud namanya Aunul Ma'bud. Kalau di Tirmizi itu namanya Tuhfatul Ahwazi. Nah, inilah syarah-syarah hadis itu. Jadi kalau ada hadis yang tercantum yang sulit untuk dipahami di situ, carilah maknanya di situ. Dia akan dapat jawabannya. Ya. Jadi jangan ditafsir-tafsirkan dengan pikiran kita, akal kita, ya, karena para ulama telah membahasnya sejak lama ini. Ya. Nah, maka singkat saja saya memakai syarah Muslim. Bahwasannya Imam Nawawi menjelaskan hadis ini sebenarnya tidak ada pertentangan antara ya perkataan Allah tadi masuk surga karena amal dengan perkataan Rasul yang mengatakan masuk surga itu karena rahmat Allah. Ya. Imam Nawawi mengatakan bahwa rahmat Allah itu akan datang kepada seorang hamba manakala amal yang dilakukannya itu benar. Amal yang dilakukannya itu ikhlas. Ya, jadi kalau kita lihat dalam Quran itu kan disebut itu nanti ada namanya ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, memperbaiki amal. Ada nanti yang aktsaru amala. Memperbanyak amal, bagus, banyak amal ya. Tapi yang paling baik adalah apa? Ahsanu amala. Memperbagus amal. Nah, amal itu kalau mau bagus itu bagaimana? Pertama, para ulama sepakat syaratnya adalah ikhlas dalam beribadah. Ya, tidak ada riyaknya, tidak ada ujubnya, merasa bangga dengan amalannya sendiri. Ya, yang kadang-kadang mohon maaf orang kalau udah terlalu banyak beramal, kadang-kadang muncul juga kesombongannya. Sering meremehkan orang lain. Ya, meremehkan amal ibadah orang lain. Kadang-kadang muncul juga takaburnya. Ya, nah itu orang kalau udah merasa banyak amal itu. Ya, nah jadi oleh karena itu ahsanu amala, ikhlas dalam beribadah. Jadi nggak ada riyaknya, nggak ada mau pamernya,
nggak ada mau pencitraannya. Nah ini, maka kalau amal yang benar seperti itu, amal yang bagus akan mendatangkan rahmat Allah kepada dirinya. Nah ini kata Imam Nawawi dalam memahami makna hadis ini. Tetapi rahmat Allah itu juga akan bisa datang, ya. Artinya amal yang kita lakukan itu juga disebabkan karena rahmat Allah kepada kita. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan amal dengan mudah, itu semata-mata karena Allah sayang sama kita. Allah memberikan karunia-Nya, Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita. Dan ternyata betul tidak semua orang, ya, tidak semua orang Bapak Ibu itu bisa beramal dengan baik. Contoh, ya Bapak Ibu, ada orang yang mungkin rumahnya sangat jauh sekali dari masjid, tapi dia berusaha keras bagaimana bisa sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Bahkan sebelum azan berkumandang dia sudah datang terlebih dahulu ke masjid. Ada orang yang diberikan kemudahan seperti itu. Ya, saya pernah lihat di salah satu YouTube itu, ya, ada rekaman video, ada orang yang cacat, jalannya pun juga, mohon maaf ya Bapak Ibu, ngesot begitu, ya, ngesot. Itu Masya Allah Bapak Ibu, dia datang jauh-jauh, ya, dengan kegelapan malam, ya, kadang-kadang nanti dia juga dituntun orang, tapi masih mau datang ke masjid. Diberikan kemudahan oleh Allah. Dan itu karena apa? Karena rahmat Allah itu bisa seperti itu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid, berat sekali langkahnya menuju masjid Bapak Ibu, ya, berat sekali, ya. Yang kedua, ada orang yang barangkali diberikan kemudahan oleh Allah untuk tahajud, qiyamul lail, sholat malam, ya. Tapi ada juga orang yang terasa berat sekali, belum tergerak hatinya barangkali, ya. Tapi Allah ada yang memudahkannya. Itu juga rahmat Allah. Termasuk diantaranya ada Bapak Ibu adalah ada orang yang diberikan kemudahan untuk terus bisa tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Ya, ada yang 1 juz per hari, one day 1 juz, ada yang 2 juz, 3 juz, ya, dan sebagainya. Ya, tapi ada Bapak Ibu orang yang 1 hari pun Quran pun tak terbacanya Bapak Ibu. Dan barangkali banyak ini diantara kita ini. Nah, maka oleh karena itu amal itu bisa muncul karena apa? Karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah juga akan datang kalau amal yang dilakukannya juga benar Bapak Ibu. Nah, jadi oleh karena itu dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika mensyarah hadis ini juga adalah ternyata amal itu bukan syarat utama untuk masuk surga, ya, tapi amal itu justru menentukan derajat kita nanti di surga Bapak Ibu, ya, derajat-derajat kita. Jadi ini termasuk dalam hisab, ya, pantasnya amalnya banyak atau sedikit, atau kualitas atau tidak kualitas. Nah itulah yang menentukan derajat dia masuk neraka atau masuk surga. Jadi amal ceritanya derajat ini, kualitas, ya. Jadi bukan penyebab masuk surga. Tidak bisa surga dibeli dengan amal, ya. Nah, hal ini diperkuat oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah, itu meriwayatkan bahwa kata Rasulullah, ada seorang di zaman Bani Israel yang abid itu artinya ahli ibadah 500 tahun Bapak Ibu. 500 tahun dia tinggal di sebuah pulau di tengah lautan. Pulaunya indah, bagus, semua fasilitas disiapkan untuk dia, dan khusus untuk apa? Ibadah saja. Jadi selama 500 tahun ibadah, gitu. Itu luar biasa sekali. Jadi kalau orang Bani Israel itu sampai 500 tahun umurnya, berarti memang luar biasa panjangnya itu. Kalau kita umat Muhammad ini barangkali cuma berapa nih Bapak Ibu? 60, 70, 80 udah keras sekali lah itu, ya. Saya pernah takziah Bapak Ibu itu di Masjid Taufik, Jalan Masjid Taufik itu, ya, salah satu juga warga kita juga, warga Perserikatan Muhammadiyah waktu itu di sana. Saya tanya waktu takziah itu, berapa umur yang meninggal ini?
108 tahun. Wah, udah lewat 100 Bapak Ibu, ya. Waktu meninggal ibunda almarhum yang juga baru meninggal juga, Dr. Zulkarnain Tala. Waktu itu saya diminta ngisi takziah di rumah beliau, ya, di Gedung Arca. Saya tanya, ibunda berapa dok? Ya, ibunda itu waktu itu ibundanya Dokter Tala itu umurnya 104 tahun. Ya, luar biasa itu sampai 100 tahun. Bapak-bapak yang mungkin udah lebih dari 60 tahun bonus lah itu. Ya, luar biasa. Ya, nah ini ya artinya apa? Kalau 100 tahun apa enak? Nggak enak Bapak Ibu. Saya tanya juga, enak nggak kira-kira ngurus orang 100 tahun itu? Kayak anak bayi Pak Ustadz. Ya, pipis sembarangan, nanti makan diserak. Ya, kadang-kadang nanti jalan pun udah nggak tahu kemana. Ya, pikun. Ya, dan sebagainya. Bukan enak Bapak Ibu. Pantas kalau Quran mengatakan wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Kalau kami tambah umur mereka, maka kami kurangi bentuk-bentuk kejadiannya. Jadi orang kalau makin tua Bapak Ibu bukan makin jadi. Ya, bukan tua-tua keladi, makin jadi enggak. Makin berkurang semuanya. Ya. Kalau kata-kata ustadz-ustadz kondang itu apa katanya? Umur bertambah, mata mulai lamur dan kabur. Ketika umur bertambah, kulit mulai kendur. Ketika umur bertambah, ya, uban pun mulai bertabur. Ya, ketika umur bertambah, ya, gigi pun mulai gugur, makannya pun makan bubur, sebentar lagi masuk kubur. Ya, syukur, ya, syukur, ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah ini ya, jadi nggak gampang itu. Jadi 500 tahun beribadah. Nanti kita bandingkan dengan kita Bapak Ibu. 500 tahun beribadah, pede dia, percaya diri. Ini hadis sahih. Ya. Jadi pada waktu itu dia beribadah saja 500 tahun itu, diwafatkan oleh Allah dan dikabarkan oleh Allah nanti di surga dia akan dihisab. Allah tawarkan padanya, kata Allah, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena birahmati, karena rahmatku, kata Allah. Itu Allah menyebutkan dalam hadis itu birahmati, karena rahmatku, karena kasih sayangku, masukkan hambaku ke dalam surga karena itu. Apa kata orang yang ibadahnya 500 tahun itu? Rabbi bi amali. Tidak ya Allah, kalau perlu masukkan aku ke dalam surga karena amalku, katanya. Wah, pede dia, percaya diri. Terus Allah bilang lagi, tidak, kau masuk ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Rabbi bi amali, tidak ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amalku. Amalku ya Allah, sampai 3 kali. Ya, wah ini orang gingging juga ini katanya kan. Nah, terus Allah bilanglah sama siapa? Sama malaikat. Malaikat, kalau gitu hitung dulu seluruh amalnya 500 tahun itu. Ya, coba bandingkan saja dengan nikmat-nikmat yang telah kuberikan. Gak usah semua nikmat lah, satu saja nikmat yang kuberikan. Nikmat mata saja dulu bandingkan itu. Seandainya itu bisa melampaui itu, masuk surga dia. Kalau enggak, masukin aja ke neraka. Ya, terakhir dihitungnya Bapak Ibu cuma dengan nikmat mata. Begitu dihitung dengan nikmat mata Bapak Ibu, enggak cukup amal 500 tahun itu. Kata Allah, kalau gitu masukin aja dia ke dalam neraka, barulah minta ampun dia. Ampun ya Allah, kalau gitu masukkan aku ke dalam surga karena rahmatmu. Ya. Kemudian Allah mengatakan, siapakah yang menciptakan manusia? Engkau ya Allah. Apakah aku menciptakan karena aku tahu bahwa kau akan beramal ibadah 500 tahun? Tidak. Ya. Siapakah yang memberikan kekuatan kepada dirimu bisa beramal ibadah 500 tahun? Engkau ya Allah. Maka dalam riwayat itu disebutkan, masuklah ke dalam surga karena rahmatku, kasih sayangku, kata Allah. Ya. Nah itu Bapak Ibu, ini hadis penguatnya. Ya. Nah kalau kemudian kalau kita cerita lain tentang amal, ya, amal-amal yang kita lakukan, nah yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah amal yang kita lakukan itu dilakukan dengan benar? Ya.
Sudahkah amal yang kita kerjakan itu dan nanti kita akan bangga-banggakan dan akan kita katakan ini yang akan menyebabkan saya masuk surga? Ya, ternyata Bapak Ibu, ternyata kalau kita ibadah itu ada amal kita yang tidak ikhlas. Ada yang diselipin ria, ingin pamer, ingin dilihat orang. Ya, makanya pantas kalau orang munafik itu wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau berdiri mengerjakan sholat dia berdiri dengan malas, yuraunan nas. Karena apa? Karena ingin dilihat banyak orang. Ya, karena supaya ditengok banyak orang baru semangat dia beribadah. Ini riya Bapak Ibu, ya, pamer, pencitraan. Ya, sudahkah Bapak Ibu menyatakan bahwa sholat yang kita kerjakan itu sudah betul-betul ikhlas? Inilah. Ya, dan itu bisa kita yakinkan ini bisa menyebabkan kita masuk surga. Ya, jangan-jangan begitu takbir Allahu Akbar masih mikir-mikir yang lain pikiran kita. Ya, mungkin ibu-ibu Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar ingatlah ibu-ibu cerita Aldebaran sama si siapa itu. Ya, cerita sinetron Ikatan Cinta. Ya. Allahu Akbar kata bapak-bapak, tapi masih ingat pula entah apa-apa berita tentang politik dan sebagainya. Allahu Akbar, bukan Allah yang dipentingkan di situ, tapi masih berpikir-pikir yang lain. Makanya pantas Bapak Ibu kalau kita selesai sholat kan apa yang kita ucapkan dan Nabi ajarkan kepada kita. Memang sholat itu satu perjuangan yang sangat berat bagi kita untuk mencapai kekhusyuan itu. Sampai Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ada dua orang yang sholat berjamaah, ketika dia dua sholat berjamaah itu nilainya antara langit dan bumi. Berbeda itu di antara dua orang tersebut, tergantung kepada ya kekhusyuannya itu tadi. Gitu. Nah maka Rasul kalau udah selesai sholat apa yang dibaca? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Bukan alhamdulillah. Saya pernah lihat orang habis selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin katanya. Kayaknya dia baru melepaskan beban berat gitu. Alhamdulillah katanya ya. Padahal kita mungkin ketika sholat mikir-mikir yang lain, berpaling lagi yang lain. Makanya beristighfar kita di situ. Sholat kita aja juga kadang-kadang belum bisa mengantarkan kita ke surga ya. Artinya jangan kita pesimis, bukan. Saya tidak mengajarkan itu. Ya, tapi hati-hati, ini memang butuh perjuangan. Amalnya harus benar. Ya. Nah, ada lagi, mohon maaf Bapak Ibu, saya kebetulan sering bawa jamaah umroh. Nah, saya bawa jamaah umroh, sering saya perhatikan itu ada orang yang beribadah itu kadang-kadang sering riyaknya muncul. Ya, pakai tongsis Bapak Ibu, tongsis niram, pakai handphone. Hai guys katanya. Hai guys pula. Hai guys, alhamdulillah ini udah putaran kelima nih tawafnya. Doain ya. Mudah-mudahan bisa 7 putaran berlangsung dengan aman dan nyaman ya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sampai sini dulu katanya. Ya, katanya pula. Ya, saya selalu tekankan itu, jangan dulu Pak, Bu ya. Selesaikan dulu amal kita. Nah, jadi kalau udah kayak gini, masihkah kita sanggup? Ya, masihkah kita sanggup mengatakan bahwa amal saya akan menyebabkan saya masuk surga? Saya pikir berat Bapak Ibu. Ya, kalau kita bandingkan dengan usia kita Bapak Ibu ya. Jadi orang kadang-kadang juga nanti ya dalam beramal itu Bapak Ibu, ada orang yang dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala 50 tahun dia maksiat. 50 tahun Bapak Ibu maksiat. Ya. Begitu masuk usia 51 tahun ya, baru setengah jam dia istighfar, taubat betul-betul. Di usia 51 itu baru dia masuk beberapa jam saja. Ya, terus taubat, dia istighfar, menyesali perbuatannya, meninggal. Nah, gimana tuh orang yang bertobat itu betul-betul bisa dapat ampunan Allah dan masuk surga Bapak Ibu. Jadi amalnya belum banyak tapi bisa masuk surga. Itu rahmat Allah Bapak Ibu. Gak semua orang bisa dapat itu. Ya.
Ya, itu namanya apa itu? Hidayah, Bapak Ibu. Makanya hidayah itu nggak dapat semua orang. Hidayah itu diperjuangkan. Nggak bisa hidayah itu ditunggu-tunggu sampai Allah ngasih, enggak. Ya, contohnya siapa? Umar bin Khattab itu, Bapak Ibu. Umar itu, ya, itu dulu luar biasa. Itu manusia yang sangat kejam sekali. Tapi dia bisa naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Anak perempuannya dikubur hidup-hidup, ya. Kalau ada dulu Abu Bakar tuh dulu sering ditamparnya, apa ini? Pokoknya orang kalau lewat dekat dia itu habislah dipukuli. Kalau nggak dipukuli hari itu dia bilang alhamdulillah Umar lagi baik hari ini, katanya. Sampai orang mengatakan Umar tidak akan pernah bisa masuk Islam sebelum keledainya masuk Islam, katanya. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Nggak mungkin sebelum keledainya masuk Islam. Ya, nah tapi ternyata Allah lah yang memberikan hidayah, Allah yang memudahkan sesuatu. Akhirnya apa? Gara-gara dia mendengarkan bacaan Al-Quran dari Hafsah, adiknya, membaca surat Toha itu, ya, tergetar hatinya, dan betul-betul akhirnya Allah membukakan hidayah bagi dirinya. Dan ketika dia masuk Islam, malah dia menjadi orang yang nomor 2 sangat spesial setelah Abu Bakar. Dan itu luar biasa, Bapak Ibu, orang seperti ini. Nah, jadi ada orang, Bapak Ibu, dia beramalnya baru sedikit tapi wah luar biasa bisa masuk surga gitu. Ya, seperti saya contohkan misalnya ada orang yang di hadis sahih juga ini, sahih Muslim, ketika ada seorang pembunuh 99 orang, Bapak Ibu. Ingatkah Bapak Ibu cerita ini, ya? Jadi kalau saya kemas saja ceritanya itu, kalau itu adalah rahib, ya. Rahib, tapi saya ceritakan gini aja lah. Jadi pembunuh 99 orang itu tiba-tiba terdetak hatinya berpikir, ya Allah, aku sudah membunuh 99 orang, kira-kira Allah mengampuni dosaku enggak ya? Itu Bapak Ibu, sebelum kita wafat Allah memberikan itu kepada semua hamba-hambanya. Jadi diberi kesempatan buat kita untuk taubat. Salah satu dokter yang terkena COVID, meninggal karena COVID, ya, jadi sangat sedih sekali keluarganya itu, ya. Jadi berat lah katanya. Kalau meninggal karena yang lain-lain masih lumayan, Pak Ustadz. Ini meninggal nggak bisa meluk ayah saya, ya. Mau peluk saudara-saudara yang lain untuk menumpahkan isi hati aja nggak bisa. Habis meninggal ayah dibawa ke tempat itu, ya kami isolasi mandiri. Keluarga cuma nelpon aja dari jauh, sakit, itu lebih sakit rasanya, kan? Ya. Nah, jadi ketika ada orang yang itu pasti ada detak-detak di hati kita, ya Allah, aku udah banyak dosa-dosaku ini, ya Allah. Kira-kira Kau ngampuni aku enggak, ya Allah? Kalau ada itu dalam hati kita, Bapak Ibu, jangan tahan lagi. Ya. Jangan tunda-tunda, segerakan taubat. Ya, segerakan taubat. Nah, maka ketika itu orang yang membunuh 99 orang ini mencari. Ya, dia tanya ustadz, ada satu ustadz dia tanya. Ini ceritanya udah kemasan saya lah, Bapak Ibu, ya. Sebenarnya rahib dia. Pak Ustadz, saya sudah membunuh 99 orang. Kira-kira Pak Ustadz Allah ngampuni saya enggak? Ini kebetulan ustadznya agak ekstrim juga ini. Nggak mungkinnya, kau udah 99 orang kau bunuh pula. Belum lagi jinahmu, belum lagi maksiatmu, belum lagi minum-minumanmu, belum lagi ininya. Udahlah, masuk neraka ini kayaknya nih, kata ustadz tersebut. Ekstrim kali ustadznya. Terakhir palak juga lah pembunuh 99 orang itu. Macam Pak Ustadz saja panitia akhirat. Ya, akhirnya dibunuh juga Pak Ustadz itu, digorok. Biar 100 lah Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz pun genap jadi 100 katanya. Nah, dibunuhnya Bapak Ibu, dibunuhnya. Terus dia pergi lagi, dia cari lagi Ustadz. Pak Ustadz, aku udah bunuh 100 orang. Nah, kalau Pak Ustadz agak lain-lain lagi jawabannya, aku bunuh juga nih Pak Ustadz nih. Ya. Nah, akhirnya apa? Kata Ustadz tersebut, ya Allah akan senantiasa membukakan pintu ampunannya sebesar apapun dosamu. Ya. Dalam surat Az-Zumar, ya, surat ke-39 ayat 53, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim
La taqnatu mir rahmatillah. Nah itu. Ya. Jadi wahai hamba-hambaku yang dosanya sudah enggak kehitung lagi banyaknya. Ya, jadi bayangkan Bapak Ibu, orang kata ibad itu, ya ibadi, itu panggilan untuk orang soleh. Ya. Apa namanya tuh di dalam Quran itu ibadur rahman. Itu panggilan orang soleh itu. Ya. Kemudian ada lagi apa namanya, ada kata-kata ibadi itu Allah gunakan untuk Rasul ketika mau berangkat jemput perintah sholat. Subhanallazi asra bi abdihi. Ya, pakai abdun, abdi, ya, hambaku. Itu panggilan sayang Allah yang tertinggi itu. Di atas ya ayyuhar rasul, ya apa namanya, ya ayyuhallazina amanu dan sebagainya. Itu luar biasa itu. Ya. Nah, termasuk ada apa namanya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wah, masya Allah. Itu berarti kata ibadi itu khusus untuk orang-orang soleh. Tapi Allah dalam Az-Zumar ini menggunakan kata ibadi untuk orang yang dosanya gak kehitung lagi. Dipanggil Bapak Ibu, ya ibadi, wahai hambaku yang sudah melampaui batas, yang dosanya kalau dihitung-hitung pakai kalkulator gak terhitung lagi banyaknya itu. Masih dipanggil, wahai hambaku sini gitu. Kalau kita Bapak Ibu udah kesel sama orang, udah benci sama orang, udah apa ya, nyebelin lah ya, ngeselin kita, nengok mukanya pun malas awak. Apalagi ngomongnya, hei sini kamu, nyebut namanya udah malas awak. Ini Allah masih manggil, wahai hambaku yang melampaui batas ini, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmatku, dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah yang luas ini. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa kalian semuanya. Akhirnya orang tersebut, kalau gitu kamu bukan nggak bisa bertobat, bisa, tapi tempatmu nih nggak cocok di sini. Kamu harus hijrah, pergi. Jangan di sini nanti kamu akan balik lagi. Kata Ustadz tuh, pergi ya, kamu pergi hijrah, cari tempat majelis ilmu yang lain. Nih saya kasih rekomendasi, kamu ke sana. Nah, di sanalah kamu akan memperbaiki diri. Nah, pergilah dia ke tempat yang dimaksud tadi. Selama dia berangkat pergi itu istighfar terus Bapak Ibu. Astagfirullah. Nah, taubat yang sungguh-sungguh ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, mengakui segala dosanya dari lubuk hati yang paling dalam. Ya Allah, aku sudah membunuh 90 bahkan 100 ya Allah. Yang kedua, menyesali. Betul-betul dia menyesal, ya Allah, aku betul-betul menyesal ya Allah. Tetesan air matanya mengucur terus sepanjang perjalanan. Terus yang ketiga, dia hiasi dengan amal soleh. Langkah dia menuju majelis ilmu itu, ya, amalan yang besar. Jadi Bapak Ibu hadir di majelis ilmu ini adalah amalan yang sangat besar itu. Dan sehingga qadarullah di tengah jalan, sebelum sampai dia ke tempat majelis ilmu berikutnya, ketika dia hijrah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadilah perdebatan malaikat dalam hadis tersebut. Dikatakan, kata malaikat azab, dia belum melakukan apa-apa, tapi malaikat rahmat mengatakan dia sudah bertobat kepada Allah dan Allah akan mengampuninya. Maka kata malaikat Jibril, kalau begitu hitung lebih dekat mana jarak dia mati itu, ke tempatnya lama atau ke tempat dia mau hijrah. Ternyata lebih dekat ke tempat mau hijrah. Akhirnya malaikat rahmat yang membawa ruhnya dikabarkan kepada Rasul, dia diampuni oleh Allah. Dan ketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau udah dapat ampunan dia dimasukkan ke dalam surga Bapak Ibu. Nah, itu semua karena apa Bapak Ibu? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sekarang lah Bapak Ibu ditakdirkan mati, udah siap-siap nggak kita Bapak Ibu? Kira-kira cukup nggak ini amal kita yang sekarang ini masuk surga? Kira-kira gitu. Saya rasa belum lah Bapak Ibu. Tapi yang kita harapkan itu rahmat Allah, sayangnya Allah pada kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ada amal. Nah, ini kita cerita amal lagi. Ada amal yang kita kerjakan Bapak Ibu. Ketika kita mengerjakan amal itu, kita kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Begitu udah kumpul pahala sebanyak-banyaknya, pahalanya dikasih ke orang.
Gitu Bapak Ibu. Ada nggak gitu? Ada. Udah amalnya kita kerjakan, dapat pahala, udah dapat pahala kita kasih sama orang lain pahalanya itu. Nah, itu yang disebutkan Rasul dalam hadis muflis. Muflis itu artinya bangkrut. Ya, kan Rasul pernah bilang sama sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian apa itu muflis? Apa itu bangkrut? Dijawab oleh sahabat, "Man la dirham lahu wala mata." Orang yang enggak punya dirham, dinar, rupiah, ya, dan juga tidak punya harta sedikit pun ya Rasulullah. Bukan itu yang kumaksud bangkrut itu. Lantas apa itu muflis ya Rasul? Min ummati adalah umatku ya'ti yaumal qiyamah, ketika dia datang pada hari kiamat, bisolatin dia bawa pahala solatnya, wa zakatin bawa pahala zakatnya, ya, wasiyamin bawa pahala puasanya, bawa pahala kebaikan-kebaikannya. Tetapi wa ya'ti qad syatama haza, kata Rasulullah, tapi di sisi yang lain dia membawa dosa-dosa kezalimannya kepada orang lain. Ya, qad syatama haza, dia suka menggunjing orang lain, dia suka memfitnah orang lain, dia suka mencaci maki orang lain dengan kata-katanya yang kasar. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, wa akala mala haza, dia memakan harta yang bukan haknya. Ya, memakan harta yang bukan haknya. Apa itu? Merampas harta orang, ya, merampok, ya, atau mungkin dalam konteks lain apalah minjem uang, ngutang, nggak mau bayar. Itu kezoliman Bapak Ibu. Itu kezoliman. Ada orang mau ngutangnya gampang, bayarnya susah. Ya, ada orang kemarin saya lihat Bapak Ibu bertobat, oh ya Allah, nangis-nangis dia. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, nangis dia, senangin. Bapak kenapa nangis? Saya bertobat Pak Ustaz, ya, bertobat dari hutang-hutang saya. Hah? Oh Bapak nangis bertobat dari hutang-hutang? Bayar dulu Pak, jangan nangis. Oh bayar Pak Ustaz ya, bayar. Ya, masa nangis doang? Itu hak orang, harus kembalikan Pak. Ya. Nah, apalagi Bapak Ibu, ada orang yang menggunjing, menggibah, memfitnah. Wah, itu luar biasa itu. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Sampai-sampai Imam Hasan Al-Basri itu, ya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya, itu kan ketika nanti ada orang yang zolim itu tadi, fayu'to haza an hasanati min hasanati, maka seluruh pahala-pahala yang dia kerjakan, yang dia dapatkan, itu dikasih sama orang yang dijoliminya. Pindah itu Bapak Ibu. Ya, fa'in faniyat hasanatuh, kalau udah habis kebaikan-kebaikannya, pahalanya nggak ada lagi, udah habis disedotnya, ukhiza min khotoyahum, maka dosa-dosa orang yang dizolimi tadi dipindahkan kepada dirinya yang menzolimi tadi. Itulah kata Nabi, orang tersebut namanya bangkrut Bapak Ibu. Jadi kalau saya gambarkan ini gini Bapak Ibu ya, misalnya ini saya ambil contoh aja lah. Pagi subuh Bapak Ibu berangkat ke masjid, ya, cepat berjamaah di masjid, ya, dapat pahala lah Bapak Ibu, langkahnya mendapat pahala dari Allah Subhanahu. Duduk menunggu azan itu seperti dianggap sudah sholat Bapak Ibu, pahalanya itu, ya. Dan kemudian setelah itu sholat sunat fajar, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wah, masya Allah, besar kali pahalanya itu. Udah gitu Bapak Ibu sholat subuh berjamaah pahalanya itu seperti sholat malam semalam penuh. Saya nggak pakai kata semalam suntuk, karena suntuk itu bahasa Medan, ya, suntuk kali aku kan gitu ya. Nah, semalam penuh gitu. Jadi siapa yang sanggup Bapak Ibu sholat dari habis isya sampai menjelang subuh nggak berhenti. Nah itu setara dengan sholat subuh berjamaah pahalanya itu. Nah udah gitu selesai sholat subuh Bapak Ibu dengerin kajian lagi, kuliah subuh, pahalanya juga besar lagi sampai waktu isyraq.
Ya, waktu isyraq sekarang 6.20 kalau nggak salah, 6:20 terbit matahari, lebihkan 15 menit dari itu ada namanya sholat sunat isyraq, itu putusan tarjih terbaru itu. Ya, sholat sunat isyraq. Jadi biasanya ada yang minta, Ustadz kajiannya kalau bisa sampai 6:30 biar saya selesai selesai kajian kami sholat isyraq, sholat sunat isyraq atau sholat duha yang diawalkan. Pahalanya seperti apa? Mengerjakan ibadah haji dan umroh. Nah, saya gambarkan gitu ya Bapak Ibu, udah dapat pahala sebanyak itu, begitu pulang ke rumah ngomongin orang. Si Anu begini ya, si Anu begini. Tak pindah itu Bapak Ibu langsung ke dia. Makanya ada ulama namanya Imam Hasan Al-Basri, saya katakan tadi. Imam, Anda diceritain orang, digunjing orang, difitnah orang. Oh iya, kalau gitu saya besok akan datang ke rumahnya. Datang dia ke rumah orang yang gunjing dia. Bawa apa? Bawa sepiring kurma Bapak Ibu, yang masih basah itu, yang masih rutop itu. Dia bawa itu, dia bilang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Oh saya Imam Hasan Al-Basri ya. Ngapain? Ya ini saya mau ngasih hadiah. Hadiah apa? Katanya ente udah gunjing saya ya, udah ceritain keburukan saya, menceritain aib saya ya. Siapa bilang? Enggak, ini mau ngasih hadiah saja. Loh, kenapa dikasih hadiah? Ya, saya bersyukur karena Anda sudah memberikan sebagian besar pahala Anda kepada saya. Tapi mohon maaf, saya belum bisa ngasih pahala saya kepada Anda. Ini kurma aja lah, awak kasih kurma katanya gitu. Itu kata Imam Hasan Al-Basri Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu ada orang beramal, kata Syekh Ibnu Utsaimin, begitu beramal dapat pahala, pahalanya dikasih ke orang lain. Ya, bagaimana kalau ini mau masuk surga karena amal nih Bapak Ibu. Makanya pantas kalau disebutkan tadi dari 2 hadis dan ayat Quran tadi dikatakan amal itu menentukan derajat kita, apakah kita masuk surga atau neraka, apakah tempat kita itu ya ahli surga itu kan ada tingkatannya Bapak Ibu ya. Ada yang ahli sholat, ada yang ahli sabar, ada yang ahli ini. Tingkatan surganya beda-beda. Nah maka masuk ke dalam surga itu karena apa? Karena kasih sayang Allah. Nah maka caranya adalah apa? Sekarang ini jadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu, jangan merasa bangga dulu dengan amal-amal yang kita kerjakan sekarang, ya, dan jangan meremehkan orang lain yang belum beramal seperti kita. Ya, terus perbaiki amal kita, ya, agar mudah-mudahan amal kita itu mendatangkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu akan turun kepada kita kalau kita betul-betul beramal. Misalnya di Quran disebutkan la'allakum turhamun, ada orang baca Quran, dengarkan, diam, terus kita simak, ya, itu menurunkan rahmat Allah bagi kita. Ya, apalagi fa aslihu baina akhawaikum, ya, fattakullah, ya, la'allakum turhamun. Saling berbaikan dengan sesama muslim. Jadi jangan bertengkar. Memperbaiki hubungan itu adalah mendatangkan rahmat Allah. Nah, jadi carilah rahmat Allah itu, ya, sehingga kita berusaha keras untuk beribadah itu semata-mata untuk mendatangkan rahmat Allah, ya, dan kemudian juga dibarengi dengan keikhlasan kita. Nah, kalau saya mau menggambarkan ikhlas tuh Bapak Ibu gampang saja. Sebagai penutup kajian ini, ikhlas itu Bapak Ibu seperti filosofi gula. Ya. Gula itu Bapak Ibu, ya, gula itu kalau misalnya ada orang bikin kopi, kopinya pahit, yang disalahin pasti ini kurang gula. Kalau kemanisan nanti yang disalahi juga gula. Tapi kalau dia gulanya pas, ya, maka yang muncul bukan gulanya, pas, mantap kopinya, begitu. Gula nggak disebut-sebut. Itulah orang ikhlas itu, kayak gitu dia, nggak usah disebut-sebut lah kebaikannya, tapi dia memberikan rasa. Terus ada teh manis, bukan teh gula walaupun bahannya dari gula. Ada biskuit manis, bahannya dari gula, bukan biskuit gula tapi biskuit manis, ya. Nah, itu kata-kata itu disebutkan. Tapi Bapak Ibu kalau udah berhubungan dengan penyakit, barulah gula disebut. Apa itu? Sakit
Gula ya. Bukan sakit manis Bapak Ibu ya, tapi sakit gula. Ya, sakit gula gitu. Jadi memang orang ikhlas tuh begitu. Dia nggak perlu disebut-sebutkan amalnya. Ya, kalau perlu dia menyembunyikan amalnya sebagaimana menyembunyikan keburukannya. Kita kan pandai menyembunyikan aib dan keburukan kita Bapak Ibu. Begitu juga kebaikan kita sembunyikan. Seperti itu. Itulah ikhlas itu. Dan dia belum disebut ikhlas kalau menyatakan, kalau masih menyebut kata ikhlas. Bapak memberikan ini ikhlas nggak? Saya udah ikhlas Pak Ustadz. Kalau udah sebut kata ikhlas belum ikhlas tuh Bapak Ibu. Ya, dan sebagainya. Nah itulah ya, barangkali mudah-mudahan dengan pengkajian ini ya, kita akan cerdas dalam beramal ya, bukan hanya memperbanyak amal tapi juga ahsanu amala, memperbaiki amal-amal ibadah kita. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Hidayah nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.